Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Tetap semangat ya. Minggu ini minggu kedua kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang kedatangan bangsa barat atau Eropa ke Indonesia. Seperti kita ketahui, minggu lalu kita sudah membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang utama adalah ingin mencari rempah-rempah, adanya semboyan 3G, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem navigasi, pelayaran, dan tentunya ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Bagaimana proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Negara-negara mana saja yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah? Kedatangan bangsa barat ke Indonesia dipelopori oleh Portugis dan Spanyol, disusul oleh Belanda dan Inggris. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol dilakukan berdasarkan perjanjian Tordesillas. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pelayarannya, maka bangsa Portugis berlayar ke arah timur dan bangsa Spanyol berlayar ke arah barat. Proses pelayaran bangsa Portugis dan siapa saja pelayar-pelayar dari Portugis? Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Dia hanya berlayar sampai di ujung benua Afrika. Berikutnya disusul oleh Vasco da Gama. Beliau berlayar sampai ke Kalkuta, India. Di Kalkuta, India, bangsa Portugis mendirikan pos perdagangan rempah-rempah. Menyadari India bukanlah pusat rempah-rempah, pada tahun 1511 bangsa Portugis melalui Alfonso de Albuquerque pergi menuju Indonesia, tepatnya ke Malaka, dan berhasil menaklukkan kerajaan dan pelabuhan di Malaka. Nah, dengan bangsa Spanyol berlayar ke arah barat menuju benua Amerika. Dimulai pada tahun 1492 dipelopori oleh Christopher Columbus. Columbus mendaratkan kapalnya di Kepulauan Bahama, Karibia, dan mengira sudah sampai di India atau Indonesia, sehingga suku asli bangsa Amerika disebut dengan India. Columbus dianggap sebagai penemu benua Amerika dan nama Amerika diambil dari nama Amerigo Vespucci. Pada tahun 1519 misi pelayaran berikutnya dilakukan oleh Ferdinand Magalhaens dan Juan Sebastian de Elcano. Mereka berhasil berlayar menuju ujung benua Amerika, lalu ke Samudra Pasifik, dan sampai di Kepulauan Masapa, Filipina pada tahun 1520. Tahun 1521, Juan Sebastian Elcano berhasil mendarat di Kepulauan Maluku, dan di sana sudah ada bangsa Portugis. Jadi perselisihan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, maka keluarlah perjanjian Saragossa, di mana bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Berikutnya adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda baru melakukan penjelasan samudra pada tahun 1594. Selama ini Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah cukup membeli dari para pedagang Portugis dan Spanyol di kota Lisabon. Terjadi perselisihan antara Belanda dengan Spanyol, maka Belanda memutuskan untuk mencari sendiri rempah-rempah ke Indonesia. Tangan bangsa Belanda dipelopori oleh Cornelis de Houtman dan Jacob Panny. Lalu bagaimana bahasa Inggris? Bangsa Inggris baru melakukan pelayaran pada tahun 1577, dipelopori oleh Sir Francis Drake, Sir Henry Middleton, dan James Cook. Bangsa Inggris berhasil menjelajahi daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah disinggahi oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Dari penjelajahan samudra inilah bangsa Barat berhasil mendapatkan rempah-rempah Indonesia. Bangsa Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis. Tinggallah bangsa Belanda dan Inggris bersaing Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda mendirikan VOC dan Inggris mendirikan EAC. Demikian materi kita minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.